Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, dan shalom untuk kita semua. Dan untuk video kali ini masih dalam putar dunia yang sama, dunia spiritual. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk spiritual yang terbungkus di dalam badan manusia. Makhluk spiritual yang memiliki pemahaman manusia. Artinya apa? Makhluk yang luar biasa namun memiliki perspektif yang sangat sempit tentang alam semesta karena dibungkus oleh tubuh manusia ini. Karena itu manusia sejatinya terus mengulang-ulang dengan belajar meditasi, samadhi, tapa, brata, yoga, dan samadhi untuk mengembalikan perspektif awalnya, untuk mengembalikan jiwanya yang asli seperti itu, supaya memiliki pemandangan yang luas. Seperti seorang yang berdiri di sebuah puncak gunung dan melihat pemandangan yang begitu luas, namun ketika dalam tubuh manusia ini yang menjadi melihat selebar lubang jarum seperti itu. Tapi manusia sudah merasa begitu pintar, padahal apapun logika manusia di dunia ini sebenarnya dia hanyalah sebatas pemikiran dan logika manusia. Logika manusia itu hanyalah pemahaman yang paling primitif, yang paling dasar dari makhluk spiritual dan supernatural yang seharusnya itu adalah yang paling primitif sekali. Dan logika itu hanyalah bagaimana cara manusia memahami dirinya sebagai manusia dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya, ya perspektif yang paling primitif menurut saya. Dan di video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk meluaskan sedikit wawasan tentang rahasia-rahasia alam semesta dengan mempelajari diri sendiri, dengan mempelajari unsur-unsur asli siapa sebenarnya diri kita sendiri seperti itu. Dan video kali ini saya ingin share masalah black magic, masalah mungkin yang sangat menarik di masyarakat, masalah yang sangat menarik di dunia spiritual tentang black magic. Dari pandangan saya, black magic itu apa? Black magic itu hanya istilah. Black magic itu hanya sebuah istilah dari bahasa asing, dari bahasa Inggris yang dipopulerkan dalam banyak sekali literatur, banyak sekali video, movie dari Hollywood dengan exorcismnya, dengan occultismenya, dengan witch, penyihir-penyihirnya, dengan seperti itu. Karena mereka memandang ada dua hal seperti itu, ada dua dunia yang berbeda, ada dunia yang namanya dunia gelapan, ada dunia kudus seperti itu. Karena memang orang-orang barat ini mayoritas beragama Kristen seperti itu. Maka dunia kegelapan dan dunia kudus seperti itu. Maka lahirlah kata black magic. Kemudian kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah sihir hitam. Sihir hitam. Hitam itu bukan magic, itu sebenarnya tidak ada warnanya. Kalau ada warnanya mungkin ada white magic, orange magic, red magic dan sebagainya. Nggak ada. Ini hanya menjelaskan ada dunia yang gelap, ada dunia yang terang seperti itu. Maka dari sanalah kemudian lahir kata black magic atau sihir hitam. Magic sendiri artinya adalah sesuatu yang dilakukan kemudian bisa mempengaruhi sebuah benda atau makhluk hidup di luar jangkauan logika seperti itu. Surprise seperti itu, tidak bisa terpikirkan tapi bisa terjadi seperti itu, beyond your imagination seperti itu. It's magic kata orang barat. Kemudian dalam orang Bali sendiri, black magic ini memang sangat kental, atau namanya Desti Klutranjano, namanya pengeleakan, namanya weci ugig seperti itu. Orang Jawa santet, tolong, apa juga istilahnya, seperti banyak sekali. Kemudian bagaimana cara menghindari black magic? Terutama kita harus tahu dulu karakter black magic itu sendiri. Karakter black magic itu sendiri adalah
uh, sebuah dunia kemarahan, sebuah dunia kebencian, sebuah dunia yang iri hati, sebuah dunia yang penuh dengan kesakitan, sebuah dunia yang penuh dengan kebencian, sebuah dunia hitam, sebuah dunia kesedihan seperti itu. Karena pelaku black magic sendiri memanfaatkan yang namanya roh-roh jahat, jin-jin, makhluk-makhluk sesat, makhluk-makhluk neraka seperti itu. Ada kuntilanak, gomel, atau sebuah tempat sakral yang pembunuhan yang terjadi di sana. Kemudian energinya ini dimanfaatkan untuk menyakiti, karena memang energi ini sifatnya sudah sakit. Sama seperti mengambil racun kemudian dimanfaatkan untuk meracuni orang. Karena itu untuk menghindari black magic sendiri, yang pertama adalah caranya seperti apa? Jangan memiliki karakter sifat yang berpadanan dengan energi-energi tadi, energi kemarahan, kebencian, energi iri hati, energi dendam, energi kesedihan, energi nafsu yang karena murka seperti itu. Itu caranya. Dan tapi mereka biasanya punya metode bagaimana untuk membuat seorang itu dari menjadi orang normal, kemudian dia ubah menjadi orang yang memang mudah untuk diolah dengan depresi atau disakiti seperti itu. Maka pelaku-pelaku black magic ini sendiri akan mempunyai sebuah metode bagaimana membuat Anda marah. Yang pertama, mereka akan mencari gara-gara dengan Anda, mereka akan mempergunjingkan Anda, mereka akan memfitnah, melakukan banyak sekali hal-hal yang membuat Anda, jiwa Anda yang tadinya normal menjadi guncang seperti itu. Dan itu metode mereka. Dan ketika Anda sudah timbul rasa marah, rasa benci, rasa dendam, kemudian rasa sedih atau nafsu dan sebagainya, di sana Anda sudah menjadi kosong. Dan ketika seorang itu marah, sebenarnya dia sedang kosong. Ketika orang itu dendam, dia sebenarnya sedang tidak menjadi dirinya sendiri. Ketika orang bernafsu, sebenarnya orang itu bukan menjadi tuan dari dirinya sendiri. Atau ketika orang sedih, dia itu sebenarnya sudah lose control seperti itu. Maka di sana akan ada celah, ada sebuah jembatan, karena sifatnya sudah berpadanan dengan alam yang black tadi. Kemudian ada kekosongan, maka mereka akan melemparkan energi atau kekuatan-kekuatan hitam ini kepada tubuh orang itu. Seperti itulah metode mereka. Jadi untuk menghindari itu, bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, jangan marah, jangan dendam, jangan benci, jangan bersedih, jangan bernafsu, seperti itu. Maka berusahalah seperti itu. Ini memang kedengarannya sangat simpel, tapi memang susah untuk dilakukan, karena ini bagian dari motivasi positif. Ini bagian dari cara untuk menjadi orang yang baik, seperti itu. Itu dari perspektif pemikiran saya seperti itu. Kemudian ketika Anda sudah dihujam, berhasil masuk ke dalam tubuh Anda, tiba-tiba istri Anda menjadi orang yang sangat cerewet, sangat tidak suka Anda lihat, seperti orang tua Anda menjadi sangat menjengkelkan, anak-anak Anda menjadi sangat tidak mengenakan, seperti itu. Kemudian timbullah sebuah konflik keluarga dan hancurlah keluarga. Memang metodenya seperti itu. Atau orang yang bernafsunya sangat tinggi, sangat mudah sekali untuk divelet, untuk dijadikan budak nafsu dari orang yang ingin memanfaatkannya sendiri. Tapi satu hal lagi yang paling penting adalah ingat, jangan durhaka sama orang tua. Lagi satu, kemudian mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tuh. Tapi intinya adalah ketika Anda dibully oleh orang-orang seperti itu, jangan marah, jangan benci, jangan dendam, jangan merasa sakit, jangan merasa sedih, dan jangan
terlalu bernafsu, mengumbar hawa nafsu seperti itu. Maka Anda minimal 60%, 80% sudah selamat, sudah tahu cara untuk menghindari hal seperti itu. Jangan terpancing emosi, jangan, karena mereka akan memancing Anda supaya Anda emosi. Ketika Anda emosi, Anda tidak menjadi diri sendiri, Anda lose control, Anda kosong. Sebenarnya Anda hanya merasa waras saja, padahal Anda sebenarnya tidak menjadi tuan untuk diri Anda sendiri. Nah, di sanalah mereka akan melancarkan serangan seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi ada yang bertanya, kenapa ada orang yang begitu sangat suka mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan atau sangat rajin bersembahyang. Ada juga orang yang sangat tidak suka bersembahyang. Dalam perspektif pandangan saya secara spiritual, orang yang rajin bersembahyang itu karena memang karma buruknya itu sangat tipis, gitu. Sehingga ada banyak sekali inspirasi ilahi atau inspirasi ketuhanan itu cepat sekali masuk ke dalam kepalanya, ke dalam dadanya, sehingga timbul sebuah pengertian ingin dekat dengan Yang Maha Kuasa seperti itu. Karena ia selalu memupuk sifat-sifat baik, belas asih, sifat-sifat berbakti, sifat-sifat penyayang, sabar, seperti itu. Dia memupuk sifat-sifat sehingga kungkungan dari karma buruknya itu sangat tipis. Sementara orang yang jarang mau bersembahyang atau malas itu sendiri adalah sebaliknya. Dia selalu memupuk sifat-sifat dengki, sifat-sifat benci, terlalu banyak melakukan kesalahan, terlalu banyak menyakiti orang lain dan sebagainya, sehingga substansi hitam itu mungkungnya seperti telur, seperti kulit telur, cangkang telur begitu. Kemudian sangat tebal sekali sehingga tidak pernah ada inspirasi ilahi yang bisa masuk ke kepala atau ke dadanya atau menggetarkan kesadarannya sendiri. Jadi orang-orang ini akan banyak sekali alasan untuk tidak bersembahyang, bahkan sifatnya biasanya materialistis, apa-apa harus logis, apa-apa logika itu hanya untuk kepentingan material oriented, keuntungan apa yang saya dapat dengan bersembahyang, seperti itu. Pemikiran seperti itulah pemikiran orang-orang yang kotor secara spiritual. Mereka tidak akan punya inspirasi ilahi apapun. Tapi orang-orang seperti ini bisa saja untuk berubah, untuk menjadi orang baik dengan seperti apa? Dia harus menghapus karma buruknya. Dengan apa? Dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit, dengan kehilangan seperti itu. Harus dibayar dulu, harus melewati banyak sekali ujian dan cobaan, kemudian baru bisa menjadi orang yang baik kembali seperti itu. Karena dunia ini ada hukum alam, tidak sembarangan orang memang mampu menyadari keilahian seperti itu, kecuali dia memang mampu membersihkan dirinya sendiri. Jadi lewat video ini saya ingin men-share sedikit pemahaman tentang black magic seperti itu, bagaimana metode mereka, apa sifat-sifat apa yang harus kita hindari. Dan mungkin untuk video ke depan saya ingin berbicara masalah meramal. Apakah benar seorang itu bisa meramal masa depan, atau hanya bualan, atau apakah benar orang bisa melihat masa lalu dan sebagainya. Dan mungkin untuk video kali ini saya cukupkan begitu saja, dan Om Santi.